Halo semua, kembali lagi di channel YouTube Ibu Rumintar Merpau. Video kali ini Ibu akan membahas tentang neraca lajur. Apa sih yang dimaksud dengan neraca lajur? Neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom. Jadi neraca lajur ini kolomnya banyak ya, atau berlajur-lajur yang dirancang untuk apa? Menghimpun semua data akuntansi ya yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Jadi neraca lajur ini gunanya yaitu membantu ya dalam menyusun laporan keuangan ya serta memeriksa data yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Jadi dengan neraca lajur kita sangat terbantu ya dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian untuk menggolongkan serta meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian ya, sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan. Ketiga, mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Nah, neraca lajur ini sering disebut dengan kertas kerja. Jadi kalau ada kertas kerja jangan bingung ya. Sama dengan neraca lajur. Kalau ketemu lagi worksheet, bingung lagi. Jangan bingung, sama neraca lajur, kertas kerja atau worksheet. Ya, ini adalah bentuk neraca lajur. Ada, perhatikan kolom-kolom ya. Iya, ada nama akun, kolom yang ini neraca saldo, ke kolom penyesuaian, kolom neraca saldo setelah disesuaikan, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Masing-masing kolom itu ada debit kredit, debit kredit. Jadi dibagi. Kalau kita hitung ini ada 11 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ikut nama akun. Banyak kolomnya. Ya, oke, kita akan membuat neraca lajur ini yang kolomnya banyak. Nah, siapkan dulu di buku catatannya. Kalau bisa nanti di buku akuntansi itu jangan pelit-pelit, hanya 1 halaman aja. Ini harusnya habis di 2 halaman, ya. Jangan disambung-sambung balik, bingung nanti. Kalau biar catatan cantik itu 1 halaman, ya. Oke, kita mulai. Nah, ini ada Ibu pakai contoh percetakan rapi neraca saldo. Ya, ini neraca saldo sebelum disesuaikan. Ini yang kita buat atau kita susun dari saldo akun buku besar. Ya, jadi jurnal umum dulu, kemudian buku besar. Selesai buku besar kita menyusun neraca saldo. Nah, neraca saldo inilah nanti yang kita masukkan ke kolom ini, kolom pertama. Jadi nama akunnya ini semuanya kita pindahkan ke nama akun. Semua ya. Kemudian nilai debitnya, kreditnya, serta jumlahnya juga kita pindahkan ke kolom neraca saldo. Debit, kreditnya, serta jumlahnya. Jangan diubah. Yang di sini debit, lalu tiba-tiba di sini jadi kredit, salah. Ya, tetap ikutkan yang di sini. Gak usah diubah. Oke. Nah, itu untuk kolom yang pertama. Nah, untuk kolom penyesuaian, nah sudah belajar ya kita, yaitu ayat jurnal penyesuaian, ya. Dan itu juga sudah masuk untuk ujian tengah semester, ya. Oke, untuk penyesuaian ini sudah diterangkan di video sebelumnya, bisa nanti lihat deskripsi Ibu akan sampaikan AJP, ya videonya bisa ditonton kembali, ya. Nah, ini udah Ibu sediakan AJP-nya, ya. Nah, AJP ini nanti kita masukkan ke kolom ini, kolom penyesuaian. Ya, kalau ini debit, ya kita masukkan di debit. Kalau di sini kredit, ya kita juga masukkan di sini kredit. Ya, jangan salah kolom. Udah. Nah, perhatikan di sini kolom kita di neraca saldo ini paling terakhir beban macam-macam ya. Jadi contoh, piutang usaha pada pendapatan percetakan. Kita perhatikan ada nggak namanya.
Berita usaha ada. Pendapatan percetakan ada. Tinggal kita tuliskan. Jangan salah letak. Ya letakkan di debit, kredit, kredit. Nah, contoh kedua. Beban gaji pada utang gaji. Oke, kita lihat. Beban gaji ada. Tuliskan di sini. Di kolom penyesuaian, debit. Utang gaji. Enggak ada. Ya, jadi kalau yang tidak ada gimana? Kita tambahkan di bawah sini. Ya, setelah kolom jumlah ini, ya, kita tambahkan sesuai dengan nama akun ya di bawah. Itu kita jumlahkan apa? Kita tambahkan utang gaji. Kita tulis di sini utang gaji. Letakkan di sebelah kredit. Ya, beban bunga pada utang bunga. Enggak ada, dua-duanya enggak ada. Beban bunga enggak ada, utang bunga juga enggak ada, tambahkan di bawah. Nah, ini contohnya ya. Beban bunga, utang bunga udah Ibu tambahkan. Ya, itu dia. Nah, contoh lagi. Pendapatan sewa diterima di muka 15.000 di debit. Pendapatan sewa terima di muka. Ini ada. Berarti kita tuliskan sini nanti, ya. Oke, kita tuliskan pendapatan sewa terima muka. Oke, ini ada debit dah. Kemudian pada pendapatan sewa. Tidak ada sampai bermacam-macam pendapatan percetakan, pendapatan sewa diterima di muka, hanya pendapatan sewa tidak ada. Ya, berarti kita tambahkan. Dah, ini ditambahkan, jangan salah letak ya. Kredit di kolom penyesuaian. Lanjut, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Beban asuransi tidak ada. Tambahkan di bawah. Jadi yang tidak ada nama akunnya di sini di kolom neraca saldo sebelum disesuaikan ini, maka kita tambahkan. Yang sudah ada namanya, jangan ditambahkan namanya di bawah. Jadi namanya ada dua, jangan, cukup satu aja. Ya, jadi yang tidak ada namanya ditambahkan nama akunnya di bawah. Jika sudah ada ya letakkan aja di nama akun tersebut. Oke, nah semuanya dilanjut lagi ya, dipindahkan ke kolom penyesuaian. Nah, kemudian masuk kolom ketiga, neraca saldo setelah disesuaikan. Tiap-tiap saldo akun yang tercantum dalam kolom neraca saldo digabungkan dengan angka-angka yang tercantum dalam kolom penyesuaian. Dan jumlah ini kemudian dicantumkan dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Nih dia. Jadi kolom neraca saldo setelah disesuaikan ini isinya nanti dari neraca saldo dengan kolom penyesuaian. Oke, diambil catatannya ya, tuliskan ya. Jika kolom di neraca saldo ada nilainya, sedangkan di kolom penyesuaian tidak ada nilainya, tinggal dipindahkan. Contoh, kas. Kas ada nilainya di neraca saldo, ya 2.145.000. Di kolom penyesuaian tidak ada nilainya, tinggal pindahkan. Jadi kita pindahkan di sini 2.145. Kedua, jika di kolom neraca saldo ada debit, di kolom penyesuaian ada debit, tambahkan. Ya, nah kita letaknya nanti di neraca saldo setelah disesuaikan sesuai dengan kolom pertama, kolom neraca saldo sebelum disesuaikan. Letakkan, tambahkan. Ketiga, jika di kolom neraca saldo itu ada sebelah debit, di kolom penyesuaian ada di kredit, kurangkan. Letaknya sesuai dengan di kolom pertama, kolom neraca saldo sebelum disesuaikan. Berarti 1 juta. Contoh perlengkapan. 1.475 itu di kolom pertama neraca saldo sebelum disesuaikan ada di debit. Di kolom penyesuaian itu ada di kredit, kurangkan. Ya, berarti 1.475 kurang 325. Letakkan di sebelah debit di kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Keempat, jika nanti ada di sebelah kredit neraca saldo, ya di kolom neraca saldo ada sebelah kredit, kemudian di kolom penyesuaian juga di kredit, maka tambahkan. Jadi sama-sama di kredit, ya. Contoh,
pendapatan percetakan. Di kolom pertama, kolom neraca saldo sebelum disesuaikan, itu ada di kredit. Ya, 2.250.000. Nah, di kolom penyesuaian ada di kredit 150.000. Maka kita tambahkan. Letaknya ya di kredit sesuai dengan kolom pertama. Kredit, ya letakkan kredit. Tambahkan. Berarti 2.250.000 tambah 150. Letakkan di kolom ketiga neraca saldo setelah disesuaikan di sebelah kredit. Saya lanjut berikutnya. Jika di kolom neraca saldo itu ada sebelah kredit, ya, tetapi di kolom penyesuaian di debit, maka dikurangkan. Ya, contoh. Pendapatan sewa diterima di muka, di kolom pertama, di kolom neraca saldo, itu ada di sebelah kredit 90.000. Di kolom penyesuaian 15.000. Maka kita kurangkan kredit debit kurangkan. Nah, letakkan di kolom ketiga neraca saldo setelah disesuaikan sesuai dengan kolom neraca saldo di awal, yaitu sebelah kredit. Maka letakkan di kredit. Ya, letakkan di kredit. Berarti 90.000 kurang 15. Letakkan di kredit. Oke. Dan selanjutnya, berikutnya, jika neraca saldo ya tidak ada nilainya. Sedangkan di kolom penyesuaian ada nilainya. Tinggal kita pindahkan. Contoh, utang gaji. Ini nggak ada nilainya di kolom pertama. Ya, kolom neraca saldo itu tidak ada nilainya. Sedangkan di kolom penyesuaian ada nilainya di kredit. Tinggal kita pindahkan. Jadi di kolom ketiga kita pindahkan. Di kolom neraca saldo setelah disesuaikan kita pindahkan. Ya letaknya sesuai dengan di kolom yang di penyesuaian. Kalau di kredit ya kita letakkan kredit, kalau debit ya kita letakkan di debit. Selesai itu baru kita jumlahkan. Nih dia sudah Ibu buatkan. Ya, kita jumlahkan. Nah, selesai ini kita buat isi laba rugi dan kolom neraca. Untuk isi laba rugi bisa dicatat. Isinya adalah pendapatan sama beban. Pendapatan ya, tidak ada kata diterima di muka. Kalau ada kata diterima di muka tidak masuk ke kolom laba rugi. Tapi kolom neraca. Ya, hanya pendapatan sewa, jasa, usaha, bunga. Itu masuk ke kolom laba rugi ya. Oke, sama beban. Nah, nilainya kita pakai nilai yang di kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Ini tidak usah lagi kita pakai. Jadi contoh laba rugi, pendapatan. Nih, pendapatan percetakan 2.400.000. Tinggal kita pindahkan. Sebelah kredit ya, kita pindahkan kredit 2.400.000. Kemudian pendapatan sewa 15 kita pindahkan. Kemudian nggak ada lagi, tinggal beban. Berarti beban pindahkan. Semua beban, beban advertensi, gaji, macam-macam bunga, asuransi, penyusutan, ya, beban perlengkapan, semua kita pindahkan. Jangan salah letak. Sudah. Nah, untuk kolom neraca berarti selain dari beban sama pendapatan. Jadi kalau udah kita pindahkan di kolom laba rugi, ya jangan dipindahkan. Yang belum kita pindahkan, contoh, kas kan belum masuk ke kolom laba rugi. Kolom laba rugi kan hanya pendapatan sama beban. Berarti tinggal kita pindahkan aja ke neraca. Utang juga, tinggal pindahkan neraca dan semuanya. Kecuali yang sudah di kolom laba rugi. Jadi kalau yang sudah di kolom laba rugi, ya jangan lagi tulis di kolom neraca. Hanya kolom laba rugi. Selebihnya baru ke kolom neraca. Ini Ibu sudah buatkan, ya. Kemudian jumlahkan kolom neraca sama kolom laba rugi debit kreditnya. Perhatikan ini udah yang Ibu buat warna kuning. Ini beda ya nilainya. Nah, memang beda. Perhatikan sebelah kredit itu berarti pendapatan. Nih, pendapatan percetakan, pendapatan sewa ya. 2.415 kurang 1.740, maka dapat 675. Nah, kita tahu ini laba atau rugi. Ingat, kalau pendapatan lebih besar dibanding beban, maka laba. Catat ya, pendapatan lebih besar dari beban, maka laba.
Kalau pendapatan lebih kecil maka dibanding beban maka rugi. Karena ini lebih besar pendapatannya dibanding beban maka laba. Kemudian kolom neraca juga kita jumlahkan, beda ya nilainya, kita kurangkan. Ya, debitnya 18.300.000, kreditnya 17.625.000, kita kurangkan. Hasil selisihnya itu sama nanti dengan selisih pengurangan di kolom laba rugi. Kalau beda berarti salah, ya. Kemudian kita jumlahkan akan sama nilainya. Oke, kemudian selesai ini kita baru buatkan laporan keuangan. Laporan keuangan ada 3 di sini Ibu jelaskan, harusnya 4 ya, arus kas Ibu arus kas tidak fokuskan. Ibu hanya 3 aja dulu, yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Laporan laba rugi, pendapatan sama beban. Tinggal lihat aja di kolom ini, kolom laba rugi. Ya, ada pendapatan 2, kita tuliskan. Apa namanya, tinggal kita perhatikan. Nih, nama akunnya, pakai nilai di kolom laba rugi. Kemudian bebannya juga, ya, baru kita kurangkan. Akan sama dengan yang di tabel. Ya. Kemudian masuk ke laporan keuangan, laporan perubahan modal. Modal awal kita lihat. Nih modal awal 13.480 di kertas kerja. Kita tinggal tuliskan. Kemudian tambah laba, ini sudah kita cari tadi labanya. Sudah dapat. Kemudian jangan lupa dikurang. Ya, jadi price ini dikurang ya, kurang price. Ya, kurang price. Berarti kita tambah dulu modal awal, tambah laba, kemudian dapat penambahan modalnya kurang price. Maka dapat modal akhir 13.655. Ini akan sama nanti modal akhir di kolom di laporan keuangan neraca, ya, modal. Oke, kita buat. Nih, neraca. Ada sisi kiri aktiva, ada kewajiban. Kita lihat di sini dari kolom ya, kas piutang usaha, berarti ini masuk ke kolom apa, ke sebelah kiri ya, nih kiri aktiva kas piutang ya. Jadi kalau kita perhatikan tabel ini debit, masukkan aja ke kiri ya, bagian aktiva. Kredit masuk ke kanan pasifa, tapi nggak semua dicatat ya. Prive ini tidak lagi, jadi prive ini tidak lagi, jadi hanya yang kita masukkan kas, piutang, perlengkapan, asuransi, mesin genset, dan mesin cetak. Udah stop sampai situ. Udah, berarti sisi kanan yaitu pasifa, yaitu ada apa? Utang sama modal, utang usaha, utang wesel, utang bunga, utang di bawahnya ada utang gaji, baru masuk modal. Modal jangan pakai yang ini. Ya, modalnya jangan pakai yang di tabel ini, tapi di laporan perubahan modal. Dah. Kemudian kan ada akumulasi ya di sini. Nah, akumulasi penyusutan ini nanti akan pindah ke bagian aktiva, mengurangi. Ingat, mengurangi. Ya, ujian UTS banyak ditambahkan. Salah. Akumulasi mengurangi aset tersebut. Contoh, akumulasi penyusutan mesin cetak. Berarti mengurangi mesin cetak. Ya, 4.800.000 kurang 100.000. Maka seperti ini dapat hasilnya untuk neraca. Jadi sisi kiri yaitu aktiva harus sama dengan sisi kanan yaitu kewajiban sama modal. Harus sama nilainya ya, harus balance. Nah, selesai laporan keuangan, kita buat jurnal penutup. Kita ingin menutup yaitu laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal. Ya. Nah, untuk laporan laba rugi, ya, ini kita menutup yaitu pendapatan sama beban, sama, jurnal penutupnya itu pendapatan, beban, prefer, dan laba, ya. Nah, pendapatannya ini kita tutup. Nih, kita tutup pendapatan. Atau pakai ini juga bisa, ya. Pendapatan ada 2, kita tutup.
Nah, tujuan utamanya apa? Lihat catatannya bahwa tujuan utama untuk laporan untuk jurnal penutup adalah agar pendapatan beban price ya itu nilainya nol, sehingga bulan berikutnya jika kita sudah melakukan jurnal penutup, maka bulan berikutnya pendapatan sama beban itu tidak kita bawa lagi ke bulan berikutnya karena sudah nilainya nol ya. Nah, oke, kita pakai nama akun baru lagi, Itikzar Labaruki ya. Ini kita pakai untuk akun sementara untuk menutup ya. Berarti pendapatan percetakan, pendapatan sewa pada Itikzar Labaruki. Nah, kemudian menutup beban Itikzar Labaruki pada beban-beban ya. Jumlah Itikzar Labaruki di sini sesuai dengan jumlah yang ditutup. Contoh, kan kita menutup pendapatan. Jumlahnya berapa? 2.415. Berarti di sini juga 2.415. Nah, kita menutup beban. Jumlahkan bebannya berapa? Maka di situ juga nilainya Ikhtisar laba ruginya. Ya. Nah, kemudian untuk menutup price ya, jika ada modal pada price itu untuk jurnal penutupnya ya. Nah, nilainya banyak mahasiswa salah. Karena di sini modal, lalu dilihat dari sini, modal 13.450. Lalu ditulisnya di nilai ini 13.450. Salah. Ya. Kita menutup apa? Price. Berarti berapa nilai price? Price 500. Ya, berarti kita menutup price, berarti yang kita pakai nilai price, di modal juga nilai price, berarti di price juga nilainya price. Ya, prefer. Jadi modal pada prefer 500.000, bukan 13.480, bukan ya. Ingat kita menutup prefer jika ada. Kalau prefernya nggak ada, ya udah kita tidak pakai jurnal penutup untuk prefer. Kemudian menutup laba. Karena di sini kita laba, maka AJP-nya, jurnal penutupnya adalah Ikhtisar Laba Rugi. Ini salah ya. Harusnya tadi itu bisa diperbaiki ya. Di sini berarti karena di sini laba, maka ayat jurnal penutupnya adalah Ikhtisar Laba Rugi pada modal. Ya, Ikhtisar Laba Rugi pada modal. Nah, nanti kita bisa lihat di sini modal awal kan 13.480. Kemudian ada eh, tambah 500.000 ya, 13.480. Berarti nanti di sini kalau kita buat ya buku besar, jadi semua jurnal penutup ini ya itu dipindahkan ke buku besar lagi ya. Jadi kalau kita lihat modal itu 13.480 itu kalau kita lihat buku besarnya itu di sebelah kredit ya. Nah, di sini ada jurnal penutup sebelah kredit ya. Nah, berarti di situ berarti dikurang. Nah, kemudian ada di sini ditambah ya. Berarti di sini bisa diperbaiki jurnalnya. Ini kayaknya Ibu kopinya salah, mohon maaf ya. Jadi di sini nanti udah jurnalnya itu adalah Ikhtisar Laba Rugi pada modal. Jadi di sini debit Ikhtisar Laba Rugi, kemudian kreditnya modal. Itu kalau laba. Kalau dia rugi ya tinggal balikkan aja. Ya. Nah, nanti kalau kamu masukkan semua ini ke buku besar, maka nilai pendapatan percetakan, pendapatan sewa nol. Beban advertensi, gaji, macam-macam dan semuanya nol. Prefer nol. Laba ya, modal ya, modal itu yang awal buku besar kamu nanti itu 13.480 itu jadinya berubah setelah kamu masukkan jurnal penutup ini, maka nilainya akan sesuai dengan laporan keuangan. Nih, akan sesuai dengan laporan keuangan 13.655 ya.
Jadi di sini ditulis ya, Ikhtisar Labaruki pada modal kehilangan nih satu akun di bawah ya, kebesaran Ibu ini kan ya. Nah, setelah selesai jurnal penutup karena pendapatan, beban dan price nol, jadi kalau kita lihat di sini, ini ya nama akun yang ada pendapatan, jangan ada diterima di muka, beda ya. Maka akan nilai nol, beban nilai nol, price nilai nol ya. Jadi ini nanti nilainya kita pakai nilai yang setelah disesuaikan. Nah, kalau yang udah nol berarti kita tuliskan nol, atau kita tidak tulis nama akunnya juga nggak apa-apa. Contoh seperti ini. Ini neraca saldo setelah penutupan. Jadi yang udah nol Ibu nggak tuliskan. Ini kelupaan, tapi nol ya. Jadi yang namanya pendapatan, percetakan, sewa, beban gaji nggak ada lagi. Ibu skip karena nilainya nol. Atau boleh seperti ini. Ya, kita tulis semuanya, nama akun sesuai dengan tabel ini ya, semua nama akunnya bisa kita tuliskan ya, tapi nanti yang sudah nilai nol tinggal kita buatkan nol. Oke. Nah, kemudian selesai kita buat neraca saldo setelah penutupan, kita buat jurnal pembalik. Jadi enggak satu keharusan ya. Jadi jurnal pembalik ini kita buat dari ayat jurnal penyesuaian. Nih, ayat jurnal penyesuaiannya tinggal kita balikkan aja ayat jurnal penyesuaian ini. Seperti contoh, piutang usaha pada pendapatan percetakan. Maka kita tinggal balikkan ya, yaitu pendapatan percetakan pada piutang usaha. Kedua, beban gaji pada utang gaji. Maka jurnal pembaliknya tinggal kita balikkan utang gaji pada beban gaji. Ya, tapi itu yang mengandung unsur piutang usaha, ya mengandung unsur piutang sama utang. Piutang sama utang. Yang tidak mengandung unsur piutang sama utang, AJP-nya tidak usah dibalik. Oke, ya. Jadi mengandung unsur utang sama piutang baru AJP-nya kita balik, jurnal pembaliknya. Ya, jadi kalau yang tidak mengandung unsur utang, piutang tidak usah. Dan ini dia jurnal pembalik dari percetakan rapi. Nah, sampai sini ya. Jadi sampai jurnal pembalik. Panjang kalau siklus akuntansi itu ya. Mulai dari jurnal umum, kita buat buku besar, kemudian kita susun neraca saldo, kemudian ada ayat jurnal penyesuaian, AJP kita pindahkan ke buku besar. Selesai itu kita buat kertas kerja, laporan keuangan, kemudian jurnal penutup. Jurnal penutup kita posting juga ke buku besar. Kemudian itu selesai itu kita buat neraca saldo setelah penutupan, dan terakhir jurnal pembalik. Selesai satu siklus akuntansi untuk perusahaan jasa. Sekian video Ibu ya. Semoga mudah dimengerti. Jika tidak atau belum mengerti, silakan nanti kita bahas lewat WA Group. Sekian video ini, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan loncengnya biar jangan ketinggalan nanti video-video Ibu yang berikutnya. Karena untuk subscribe sama like itu gratis. Yang sudah subscribe dan like, terima kasih Ibu ucapkan.